Bisa disebutkan kembali Novan? Indah dan di depanku masih sangat luas dan banyak kerang yang ada di lautan. Oke, jadi gini teman-teman, indah dan masih sangat banyak kerang yang di dalam lautan. Ketika kita tahu bahwa ketika kamu jatuh pasti akan mengalami kejatuhan lagi. Sama halnya seperti kata-kata jangan pernah berhenti belajar karena masih banyak pelajaran yang akan datang. Sama seperti kalau ada cobaan lebih baik dicobain, karena kalau ketika kita menghindari sebuah cobaan yang kita lalui pastinya kita akan dikejar-kejar. Sama halnya seperti orang yang lari dari masalah. Nah, jatuh ke dalam lautan dan menemukan berbagai kerang, dan itu membuktikan bahwa di dalam lautan itu masih banyak sekali kerang-kerang yang ada, dan lautan itu diibaratkan dunia, sedangkan kerang-kerang itu diibaratkan ilmu. Kalau kita tidak bisa memilih mana kerang yang bisa dimakan dan mana yang tidak, kita akan keracunan. Sama seperti informasi. Maka oleh karena itu ada sebuah kata-kata yang menyebutkan jagalah diri dari pergaulan, karena ketika kita tidak bisa menjaga diri masih akan banyak informasi-informasi yang tidak berguna. Sama seperti kerang yang padahal sudah busuk atau sudah mati masih kita ambil, dan itu dapat memenuhkan sebuah penyimpanan kita di dalam tas yang kita menyelam ke dalam lautan. Tapi Nopal, ketika kamu tahu bahwa di dalam lautan itu ada mutiara, kamu juga tahu bahwa dalam mencarikan yang namanya mutiara atau keberkahan di dalam mutiara tersebut akan banyak sekali halangan-halangan. Nah, halangan-halangan tersebut ialah kerang. Kerang itu bisa menjadi mutiara jika dia sudah mengalami rasa sakit terlebih dahulu, di mana rasa sakit itu akan tercipta ketika kamu sudah berjuang mencari yang nyata dan menerima keadaan yang sudah kamu terima. Sama halnya seperti kekalahan yang sudah kamu jalani sekarang. Bahkan ya, dalam mencari sebuah kerang di dalam lautan yang begitu luas dan penuh akan penderitaan dan juga penuh akan gejolak-gejolak percintaan ya, sama halnya kita berlayar tanpa menggunakan alat atau kemampuan yang memiliki keahlian. Ketika kita memasuki dunia yang tidak pasti, kita juga tahu bahwa persiapan kita nggak perlu nanti-nanti, karena untuk saat ini kita masih memiliki kemampuan untuk mengingat, menghafal. Sel-sel kita masih bagus, mata kita masih jernih, belum buram, belum seperti nenek-nenek atau kakek-kakek atau orang yang tidak bisa melihat. Kita diberikan berbagai kemampuan untuk bisa memaksimalkan diri ini agar tidak menjadi pengangguran. Tapi hal aneh yang sering terjadi itu, mengapa banyak sekali orang-orang yang tidak mampu memanfaatkan situasi, keadaan, kemampuan yang sudah diberikan di dalam diri kita sendiri saat kita lahir sejak dini. Namun seperti yang saya bilang itu, orang itu malas. Para sampah-sampah ini malas ya. Kenapa jadinya sampah? Karena terlalu banyak dan menumpuk dan juga tidak berguna. Namun hal itu bisa berguna jikalau ada satu orang yang mampu untuk mengolahnya. Ciptakanlah olahan itu, di mana ketika banyak kerang kita harus mencari mutiara. Ketika kita sudah menemukan mutiara, jadikanlah mutiara itu untuk membeli alat panggangan supaya kerang itu bisa dimanfaatkan dan dipanggang dan dimakan bersama-sama oleh kawan. Dengan kawan. Oh, teman-teman guys. Jadi itu sangat memorable sekali. Ini teman-teman bas gitu. Oh, itu ada orang yang sering menjadi orang yang kayak banyak pengaruhnya ya guys. Kurang kekurangannya karena sudah saya sebutkan. Ya, ada pertanyaan lagi? Aduh, apa yang gimana nih? Terus sabar gitu. Oke, tenang. Aku kira beliau sebagai bapak fisika dunia hanya sedang merendah agar bisa meroket, atau tidak dikira sombong, tapi jadi apa gitu? Gak kebaca saya. Tapi kenyataannya logikanya ternyata itu sama. Apa itu maksudnya? Oke, jadi yang dimaksud Bapak Isaac Newton itu merasa untuk merendahkan diri agar dikira pintar, itu hanyalah analogi dari Aegis Mata. Analogi itu apa? Analogi itu adalah sebuah pemikiran yang tercipta di dalam otak manusia, yang dimana manusia ini belum merasa pubertas atau masa-masa yang dialami oleh remaja saat usia masih SMA, seringkali menjadikan perihal-perihal yang begitu spesifik, begitu akurat, begitu tidak akurat, itu dicap begitu saja tanpa mencari tahu berbagai hal yang dia lakukan. Sama halnya seperti orang-orang yang gampang terpancing oleh hoax, padahal belum tentu ya guys ya, informasi yang kita lihat, informasi yang kita dengar, informasi yang kita baca itu sesuai dengan kenyataannya. Oleh karena itulah yang menjadikan saya lebih kompetitif lagi dalam mempercayai berbagai hal situasi yang sudah diberikan.
Karena dalam mencari informasi situasi kita harus mampu untuk mengkaitkan dan juga menganalogikan, yang dimana analogi itu adalah dicipta dari saya. Analogi itu membuat saya merasa bahwa Isaac Newton itu sombong. Tetapi ketika kita mencoba sendiri, ibaratnya jangan mempercayai siapapun atau apapun yang dikatakan oleh orang, mau itu orang terkenal atau tidak. Yang pasti kalau kita ingin percaya, kita harus mencobanya. Apakah itu benar-benar realita atau itu hanyalah sebuah halusinasi semata. Namun kalau kita mempercayai hal itu, kita juga harus mempertanggungjawabkan hal itu. Nah, ketika saya mempercayai bahwa Isaac Newton itu saya kira sombong, ternyata tidak. Saya harus mempertanggungjawabkan argumen saya dengan begitu akurat. Dan ketika saya membaca berbagai buku, ternyata memang benar. Beliau bukan sedang merendah, tapi beliau tahu banyak sekali orang-orang yang lebih berbakat, lebih berguna, dan juga menjadi orang yang berpengaruh dalam dunia. Bukan hanya beliau yang menjadi orang yang berpengaruh, karena saya tahu orang pintar itu tidak akan mengaku pintar, dan orang bodoh pasti akan mengakui bahwa dirinya itu pintar. Ya, seperti kebalikannya, itu adalah psikologis terbalik, yang dimana ketika kita menghindarinya, kita akan selalu mendapatkannya. Sama seperti kita berusaha melupakannya, tetapi hatinya selalu bergantung kepadanya. Yang bodoh ya dia ya? Bodoh ya? Iya, itu kan Emang dia bodoh ya? Irul itu jenius ini aslinya. Soalnya gini Irul nih, kalau Irul merasa bahwa diri Irul itu bodoh, pasti Irul akan selalu belajar. Nah, karena kita bodoh kan, tapi kalau kita merasa pintar, kita tidak akan belajar. Kita akan merasa bahwa pendapat kita, argumen kita, jawaban yang kita berikan selalu benar. Karena dalam diri kita pun merasa bahwa diri kita sudah benar. Oleh karena itu, orang terkaya di dunia, Elon Musk pernah berkata, apa tujuanmu? Tujuan saya adalah salah, dan untuk melakukannya adalah, dan untuk menjalani kehidupan yang benar adalah dengan mengurangi kesalahan tersebut. Caranya jangan melakukan kesalahan, dengan cara memperbaiki terus-menerus. Anggap diri kamu itu adalah sebuah kesalahan, sehingga tujuan kamu hidup adalah untuk memperbaiki kesalahan. Iya, memperbaiki, melakukan aksi dan bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Harus gimana itu melawan rasa malas? Melawan rasa malas simpel. Jangan jadi orang idiot gitu. Kebanyakan orang malas itu merasa bahwa dirinya itu terlalu ingin merubah diri tapi tidak ada aksi gitunya. Kenapa disebut orang idiot? Karena orang idiot itu beriringan dengan orang malas, karena ketika kita tidak mengetahui sesuatu, kita akan mulai mencarinya, sedangkan orang idiot itu malah duduk diam dan mulai memikirkannya tapi tidak menemukan solusinya. Itu yang menjadikan dirinya itu pemalas. Nah, tips untuk mengurangi malas, hilangin malasnya, sesimpel itu. Dan berbagai komunikasi, cara, dan juga urutan susunan pemalas. Nah, tips supaya terhindar dari kesalahan, jangan bersama dengan rasa salah, tapi perbaikilah gimana caranya untuk membenarkan hal itu. Dan juga untuk menghilangkan rasa malas itu ada 5 mungkin ya Rul ya, atau mungkin ada 10 lebih. Ini perspektif Ega aja. Pertama, ubah pemikiran negatif jadi positif, yang dimana ketika kita selalu memikirkan hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan dan kita malah melakukannya, itu kita menjadi orang pemalas. Yang kedua adalah ubah kebiasaannya. Iya, kamu kan selalu, iya benar sekali. Bahkan ketika kita merasa bahwa diri kita itu sedang melakukan kegiatan yang benar, coba kita mencari koreksi dari orang lain. Saya ini gimana gitu, saya itu perilakunya kayak gimana sih, apakah selalu mengundang yang namanya kebencian atau kebahagiaan. Yang ketiga, apakah seseorang itu merasa bahwa diri kita itu ganteng atau cantik. Itu tipsnya jangan mencari di dalam mata kita sendiri, karena kalau kita ngaca, kita akan merasa bahwa diri kita adalah orang yang paling ganteng di dunia. Tapi yang keempat itu penting gitu, untuk mengapresiasi diri, karena apresiasi itu menjadikan motivasi di dalam diri kita dan ambisi yang begitu nyata, sehingga kita melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang tidak pernah kita bayangkan. Apalagi kalau kegiatan itu seperti yang saya bilang, masuk ke poin kedua, yang balik lagi ke poin kedua, yang dimana ubah kebiasaan negatif menjadi positif, bukan hanya pikiran tapi kelakuan. Poin yang kelima nih, poin yang terakhir, yaitu beribadah lah, sama seperti sholat 5 waktu. Iya. Dia mah harus diajakin dulu Kaila sama saya. tahu. Kaila. Sering ya Kaila juga ya? Sering ya Kaila? Sama Irul.
Sering cerita. Iya, sering cerita. Jadi Gitu bukan, ya? bukan sering bice itu, bukan sering cerita. Iya, sering cerita maksudnya. Oh, sering bice ya, tapi bice tentang kebaikan ya, saling mengingatkan. Saling mengingatkan, jangan saling buka-bukaan. Menit ya. Oke, lagi. Oke. Buat apa itu? Itu buat pengingat diri, bukan buat ketika kita sedang terjatuh. Iya, Niatnya gitu ya. Iya, di hari. Dia bakal berguna ini lagi dia mah. Ingat diri tapi lama-lama jadi bosan gitu. Enggak. Dia mengingat diri. Supaya gak bosan. Yang pertama, jangan percaya bahwa motivasi itu bisa dilakukan secara eksternal. Eksternal itu maksudnya motivasi luar. Motivasi luar itu seperti contoh ya, Egi punya orang yang disayang, atau Egi selalu menonton anime dan karakter yang begitu menyenangkan hati. Nah, itu eksternal dari luar gitu. Maksudnya ketika tiba-tiba yang Egi suka, Egi bahagia itu hilang, merasa bosan karena terlalu bergantung atau ketergantungan kepada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Maka dari itu, jadikanlah motivasi itu sebagai motivasi internal atau di dalam diri. Mulai dari memperbaiki diri, evaluasi, bahkan mengupgrade kalau bisa ya. Mengupgrade itu seperti kita menerobos zona yang dimana itu zona nyaman, sehingga kita merasa bahwa diri kita itu sudah menjadi berguna, padahal kita masih di dalam zona yang tidak memiliki kesulitan ya, atau segalanya dipermudah. Kita keluar dari zona itu, baru kita merasakan bagaimana keadaan dan realita yang sudah disediakan oleh dunia. Disitulah rasa bosan itu akan hilang, sehingga kita terus berambisi, bahkan merasakan rasa takut pun akan kita hancurkan. Seperti kita terjatuh lalu berdiri dan merasa bahwa ini tidak apa-apanya dibandingkan sebelumnya. Udah. Lanjut. Oke, podcast bareng Novel. Apa ini? Tulisannya ini. Nanti Egi upload di YouTube biar kenang-kenangan. Teman-teman yang sangat Maksudnya keadaan ilmu filosofi, bahkan Punya. tertarik dan Punya. belajar. namanya slice of life. Slice of life artinya kehidupan berjalan. Tapi subscribernya gak banyak, cuma 4 dah. Iya, angka kematian. Mampu keluar dari zona nyaman. Mampu keluar dari zona nyaman secara berpikir atau bahkan kepikiran, bahkan juga flashback ke masa lalu, atau bisa dibilang wibu. Aku sudah menjadi orang-orang yang hipuratif dan psikologis. Slice kan C S L I C, slice. Sini. Nonton nanti dia malam-malam begini. Kamu tak bakar aja kayak. Berkene lo nya. Jam 4 kan jam berapa? Oh jing. Jam 4. Orang ngomong apa kamu cukup kuat. Yang terbaik dan powerful. Setelah itu baru akan ada kemajuan, walaupun tidak mengingatkan kita bisa menginspirasi mereka, dan banyak perjuangan dan indahnya keberhasilan atau menggandeng tangan mereka dengan cara menciptakan lowongan pekerjaan. Nah, Ini Egi ya guys ya. Oke guys, kita ambil referensi dari Menteri BUMN yaitu Erick Thohir. Erick Thohir pernah berkata bahwa semua orang itu bisa menciptakan lapangan kerja, dan itu memang benar-benar bisa guys. Jadi kita tidak pernah memikirkan standar atau kualitas keluarga gitu. Jadi kita memikirkan bagaimana cara kita bisa memajukan bangsa. Nah, tipsnya adalah kita keluar dari zona nyaman yang sudah saya sebutkan, yang dimana zona nyaman itu tercipta gara-gara kebiasaan. Kebiasaan itu dilalui oleh pemikiran itu dilandaskan oleh pengalaman. Kalau pengalaman kita baik, maka pemikiran kita pun baik gitu. Jadi untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kita itu harus menjadi orang yang baik dan juga orang yang dikenal oleh orang-orang sekitar kita, sehingga kita memiliki kepercayaan dan menanamkan sebuah kepercayaan yang tidak akan kita hilangkan kepada orang-orang yang sudah mempercayakan sesuatu kepada kita. Intinya seperti kita memberikan harapan tapi kita tidak mengecewakan gitu. Oleh karena itulah tips supaya mendapatkan kepercayaan. Sama seperti uang. Uang itu bukanlah bentuk kertas, bukanlah bentuk koin, melainkan kepercayaan. Jikalau orang-orang tidak percaya akan uang, itu mereka akan melakukan revolusi seperti di dunia yang pada tahun 1998.
Nah, oleh karena itu uang yang tadinya cuma 1 perak menjadi 100.000. Itulah yang namanya inflasi. Kita belajar ekonomi agar selain kehidupan tapi ada juga pembelajaran. Sama seperti kata-kata yang dimana ketika ada cobaan kita cobain, ada halangan kita halangin. Nah, kita balikin itu. Jadi semakin kita melakukan sesuatu yang kita tidak ingin lakukan, kita akan merasakan sesuatu yang padahal itu adalah hal-hal yang harusnya kita banggakan gitu. Banggakan itu adalah hal yang dimana menjadi dampak positif untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan menjadi hal yang menarik sekali untuk dilihat oleh kita sendiri itu. Itulah perilaku yang dimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang pertama harus kita punya adalah mental entrepreneurship. Artinya mental yang siap untuk kalah, mental yang siap untuk gagal, mental yang siap untuk dijatuhkan, dan untuk mengalami yang namanya kerugian. Karena ketika kita sudah memulai sesuatu, pastinya kita akan ada halangan yang sering menanti dan juga sering jatuh. Sama kalau kita konsisten, pasti bakal ada persisten. Kalau kita melakukan sesuatu secara berulang-ulang, maka cobaan pun akan secara berulang-ulang. Kalau tidak ada cobaan, tidak ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan, kita tidak akan merasakan dengan begitu dahsyat dan hebatnya. Itulah kehidupan. Yang dimana kita merasakan kehidupan itu menjadi lebih bergejolak, lebih berambisi hanya karena ada tantangan yang begitu menarik hati. Itu ya. Ya, tepuk tangan. Ya guys, lanjut Bang. Kita bedah nih isi pikiran seorang Is. Gini Gi, saya nih Gi. Ada urusan ini Gi. Mau es saya nih masih Hal yang pertama dilakukan adalah menyelesaikan sesuatu yang ada di hadapan, bukan sesuatu yang kita inginkan. Karena muncullah perkataan seperti ini. Ketika kita mengharapkan keadaan sesuai dengan keinginan, biasanya selalu berakhir dengan kesedihan. Welcome back to see you next time. Oke guys, bye bye kawan-kawan. Karena kita sedang melakukan yang namanya perjalanan menuju masa depan yang tidak akan kita Tiga. Hubungan tanpa kejelasan hanya akan membawa kepada kekecewaan dan kerusakan. Gaskan ulah. You take my hand and drag me